dalam segala hal sebetulnya seperti ini. Jangan pernah menjadikan suatu wasilah menjadi suatu tujuan. Kemudian lakukanlah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena boleh apa yang kita butuhkan itulah memang yang kita butuhkan. Dalam urusan belanja bisa contohnya nih. Ingatkan istri kita, masuk pasar kau beli yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Kalau yang kita butuhkan memang itulah yang akan kita manfaatkan. Tapi kalau yang kita inginkan boleh jadi tidak kita manfaatkan. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita dikumpulkan Allah dengan acara yang sama, mungkin setahun yang lewat di musola ini juga bersama guru kita Habib Muhsin dan juga Habib Hamid. Sebenarnya beliau sudah hadir, alhamdulillah, sudah datang di mentok, cuma mungkin capek istirahat. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita dipilih Allah, lalu dikumpulkan Allah, lalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang lebih jauh dari kita, yang ke Palembang paling jauh. Ada orang yang akan datang dari tempat yang jauh lebih jauh dari kita, didatangkan Allah. Namun ada juga orang-orang yang kita tidak berani berkata yang buruk, apalagi bersuudzon kepada mereka. Tapi kenyataan Allah tampakkan mereka itu dekat, mereka itu sehat, mereka itu mampu secara zahir, tapi tidak dihadirkan oleh Allah. Baik acara seperti malam ini ataupun mungkin besok. Alhamdulillah kita tetap berharap pada Allah SWT, kita dan mereka tidak diharamkan Allah dari keberkahan para awliya Allah, para salihin, dan keberkahan daripada majlis-majlis yang kita adakan, terutama seperti malam hari ini dengan khatmil Qur'anil Azim. Mungkin untuk momen yang tepat malam hari ini kembali kami mengingatkan kepada kita semua ikhwan rahmatullah, terutama yang datang dari jauh, jangan sampai kita datang dalam keadaan datang balik tanpa ada hasil, sia-sia dalam maknanya. Yang terpenting yang harus kita perhatikan mulai dari awal langkah kaki kita keluar dari rumah adalah memperbaiki niat kita, memperbagus niat kita, memantapkan tujuan kita untuk hadir suatu perkumpulan yang baik, apalagi dengan pengorbanan antum meninggalkan keluarga, nyebrang lautan, datang ini tempat 2-3 hari nanti baru pulang. Maka alangkah ruginya kalau kita pulang tanpa membawa hasil yang besar. Al-madad ala qadar mashhad, wa ba'dhum yaqul al-madad ala qadar isti'dad. Pemberian Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada kita makmano dengan persiapan diri kita untuk menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita siapkan wadah yang kecil, maka yang kita dapatkan sedikit. Kalau siapkan wadah yang besar, fa insyaallah kita bawa juga banyak. Semakin luas masyhad pandangan kita dengan suatu acara atau suatu tempat atau dengan orang-orang yang hadir di sini tempat, maka akan banyak yang kita dapatkan. Seperti yang kita duduk di musalla ini, musalla yang penuh berkah, kam wa kam minal akhyar, kam wa kam minal salihin. Berapa banyak orang-orang saleh dan orang pilihan Allah yang telah masuk ke ini musalla. Ini musalla umurnya lebih dari 150 tahunan. Dibangun oleh orang-orang yang soleh dengan duit yang halal yang berkah, lalu mereka makmurkan dengan ibadah dan taat. Lalu dengan izin Allah hari ini kita masuk ke tempat ini. Maka tempat ini akan memberikan kita begitu banyak madad pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salaf kita mengajarkan ketika melihat tempat-tempat yang telah ada dari zaman dulu itu, kau bisa ngambil madad kata mereka, kita bisa ngambil keberkahan sirah seorang-orang dulu itu dengan apa yang masih tersisa. Al-awliya tu fi asrarhum bagi. Mereka para awliya sudah meninggal tapi sirah mereka masih tersisa. Ketika kita ziarah ke Nabi Allah Hud alaihi salam di Wadi Nabi Allah Wadi Ahqab di Hadramaut, itu ucapan salaf memerintahkan kau pandang itu gunung-gunung yang ada di sekitar gabur Nabi Allah Hud. Kenapa? Karena sebelum kau telah ribuan awliya Allah pernah memandang itu gunung. Semoga dengan pandangan engkau kepada gunung-gunung yang pernah dipandang awliya, engkau akan disambungkan oleh Allah kepada mereka. Nah kita juga musalla ini ya, jendelanya, pintunya, mihrabnya, tangganya, segala macam. Pintu yang kita lewati sama-sama masuk, tidak ada pintu lain musalla ini. Sikap itulah berapa puluh, berapa ratus, bahkan berapa ribu orang soleh yang pernah masuk ke tempat orang-orang mukhlisin abidillah ta'ala. Alhamdulillah kita dimasukkan juga. Kita berharap mudah-mudahan sebagaimana dulu orang-orang soleh masuk ke tempat dengan tujuan karena Allah, kita juga dimasukkan di tempat dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Satu hal yang perlu kami angkat di sini, mengingatkan kepada kita semua, baik zairin ataupun mungkin juga minta maaf panitia barangkali, karena kami ini juga selalu jadi zair, selalu hadir majelis, alhamdulillah juga kadang jadi panitia acara. Kita ini dalam perjalanan kita menghadiri majelis, satu majelis, bahkan majelis yang rutin sekalipun, itu ada tujuan. Lana maghasid wa lana wasail.
kita punya maksud, kita punya tujuan, dan kita punya suatu perantara yang menyampaikan kita kepada tujuan. Nah, kita seringkali terkecoh, tertipu oleh sibuk ngurusi wasilah. Wasilah yang kita sibukkan, tujuan sampai kita lupa. Contoh ikhwan yang nak datang ke Mentok, tujuannya ke Mentok hadir ziarah. Adapun yang bisa menyampaikan antum ke ini tempat banyak. Naik pesawat bisa, naik jet fuel bisa, naik kapal feri bisa. Yang dari Palembang, daerah seberang Hulu Subang Hilir pesisir, nak menuju jet fuel banyak jalan juga. Nak naik gokar bisa, naik gojek bisa, naik becak bisa, numpang sama kawan bisa. Nah, tujuan kita ke pelabuhan, tujuan kita nyebrang lautan ke ini tempat. Tapi kadang-kadang kita direpotkan ngurusin naik motor model apa, nak naik mobil model apa. Uji kawan naik Innova, jangan panas, cari mobil yang gagah dikit. Ya sudah, aku punya Fortuner, Fortuner sempit, Pajero, ribut. Akhirnya kita berbantang ngurusi mobil, repot ngurusi mobil sudah ada depan kita tolak kadang-kadang. Tidak galak, kita nak pengen dengar keinginan kita. Kebanyakan kita ini kadang-kadang mencari bukan apa yang kita butuhkan, tapi apa yang kita pengenkan. Perhatikan ini kalimat, beda ikhwan. Orang yang mencari sesuatu yang dia butuhkan dengan apa yang dia inginkan. Yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan, tapi yang kita butuhkan itu pasti yang kita inginkan, mau tak mau. Seperti orang belanja juga, bawa duit, kadang-kadang habis dibelikan dengan apa yang dia pengenkan, sementara yang dia butuhkan tidak sempat dia beli. Nah, keadaan ini bisa terjadi pada diri kita yang hadir majlis seperti ini. Ya, tujuan kita adalah tujuan, wasilah adalah wasilah. Jangan pernah kau jadikan wasilah adalah tujuan. Kadang-kadang kita ngadakan acara, misalnya maulid nih, kita di Palembang sering ngadakan. Makanan itu suatu wasilah. Kadang-kadang kita ribut panitia ngurusin makan nasi uduk apa nasi minyak, berbantah sampai kan tidak selesai satu jalsa, dua jalsa, hanya di voting sampai ya sudah nasi minyak belum selesai. Nasi minyak ngupas sama siapa, jadi ribut lagi. Ngomong sama bibi alun sama bibi ija, repot. Berbantah, sudah selesai voting bibi ija, merepot lagi, nak kambing apa nak ayam. Ini wasilah semua yang kan membuat kita capek, letih, sampai kita lupa tujuan kita ngumpul ke umat bukan untuk makan. Ngumpul kumat untuk mengumpul mereka, berzikir, mendengar tausiah, silaturahim, mendapatkan keberkahan, duduk sama aulia, para ulama, para salihin. Nah, ini kadang-kadang ya, berapa banyak ikhwan sekarang yang nak ke Palembang ni, ada nak naik mobil tak jadi, hanya naik motor. Repot urusan motor, repot urusan mobil. Ada yang sampai tertunda, seharusnya dia sudah nyampe hari tadi siang, gara-gara nak naik mobil mundur sampai malam ini belum nyampe. Padahal dia sudah bisa nyampe kalau dia naik motor, atau sebaliknya. Dia pengen naik motor, nyari gewang, akhirnya gewangnya tadi tidak jadi, akhirnya tidak jadi juga berangkat dia. Padahal dia mampu, mobil kosong yang bawa dia ke sini ada. Bahkan kemarin mungkin ada orang yang mau bawa dia dengan pesawat. Repot ngurusi wasilah ini. Ya, macam-macam kadang-kadang. Ya, urusan ampli kalau kita panitia nih, urusan ampli, urusan mimbar, ngeletak ke mimbar kadang-kadang jadi suatu perbantahan. Mimbar nak di tengah sini, apa di sini. Kadang-kadang panitia sempat bersegi tegang. Jangan di situ tuh kaget nutupin sebelah sini, sebenarnya terjingok kalau ribut. Padahal hal seperti ini jangan jadikan kita sesuatu yang membuat hanya kita capek sebelum bekerja. Ya, kita belum nyampe sudah capek duluan. Pas ziarah kita hanya begadang gara-gara tadi ini contoh nih kegagalan kita dalam majelis, milih akhirnya dapatlah pilihan yang bukan kita butuhkan sebetulnya, cuma gara-gara keinginan pengen naik mobil belaga. Ada yang nak berangkat naik mobil belaga, tapi habis asar tadi dari Palembang, nyampe sini jam 2 malam. Nyampe jam 2 malam, capek tidur, besok subuh datang jam 11, dak melo arahkan wala ziarah. Wallah ta'asab, rugi orang seperti ini. Jadi kita harus fokus ikhwan, setiap kita mau tuju ke suatu tempat, fokus tujuan aku apa. Wasilah boleh ente pilih yang terbaik. Jangan sampai wasilah itu membuat kita akhirnya repot ngurusi wasilah, justru kita akhirnya tidak dapat maksud dan tujuan kita. Jangan pernah jadikan wasilah adalah tujuan. Rugi, hancur, berantakan gawe kita. Ya, tujuan kita ke sini adalah ziarah, hadir hall, ngambil berkah aulia, berkah salihin, ikut mensyiarkan apa yang ada di sini. Ini ikhwan yang dari Palembang. Jangan gara-gara cuma urusan agak besok nak makan apa, malam ni makan apa, ya, jadikan suatu yang membuat kita pikiran terkuras, tenaga terkuras, berangkat naik apa, jadi suatu yang membuat kita naik apapun bismillah, penting anaknya dengan selamat. Kalau orang yang suka terlalu fokus dengan wasilah sampai akhirnya jadinya wasilah itu tanpa dia sadari menjadi tujuan.
sampai dia lupa dewek dengan tujuan, akhirnya tujuan tuh bahkan kadang-kadang lepas. Jangan gambarkan seperti yang tadi urusan ngurusi naik mobil apa, naik Gojek apa naik motor, ini kejadian. Orang nak pergi hal di 16 dulu, dia nunggu kawannya yang pakai mobil, nak nunggu mobil itu nian, kebetulan mobil baru kawan tadi tu. Dia lah nunggu depan logong, si kau lewat naik motor, kosong, beb, nak mana pergi hal? Iya laju anak lagi nunggu kawan. Padahal motor si kau lewat, 2 lewat, 3 lewat, ada juga mobil kosong lewat juga. Dia nak mobil itu tu lah. Nak nunggu mobil kawannya tadilah. Padahal sudah ada orang ramai ngajar. Sampai tunggu yang kawan tadi itu ketiduran di rumah. Bangunnya 11. Pas lewat singkat cerita sampai di hall, Rabbana taqabbal minna, selesai. Nak masuk bingung, tak lama turun mobil tengok uang kita selesai baru datang. Akhirnya tak turun mobil, muter balik. Gara-gara itu tadi. Ya. Ini penting ikhwan rahimakumullah dalam segala hal seperti ini. Jangan pernah menjadikan suatu wasilah menjadi suatu tujuan. Ya. Kemudian lakukanlah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena boleh apa yang kita butuhkan itulah memang yang kita butuhkan. Ya, dalam urusan belanja bisa contohnya nih. Ya, ingatkan isi kita, masuk pasar kau beli yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Kalau yang kita butuhkan memang itulah yang akan kita manfaatkan. Tapi kalau yang kita inginkan boleh jadi tidak kita manfaatkan. Kemudian nasihat buat kita kalau antum yang dalam perjalanan ini terutama, ya. Kadang-kadang dalam perjalanan kita atau mungkin juga di sini panitia, kadang-kadang ada masalah-masalah. Ya, di perjalanan tadi itu ada yang ngomong kadang-kadang masalah sholat bagi ribut, jamak tahiyat jamak takdim jadi ribut, hanya sampai pecah kongsi, gombongan dia wong 30 sampai 15 bagi 2. Gagal yang pengen jamak takdim, yang pengen jamak tahiyat. Sebenarnya masalahnya tidak perlu dibesarkan. Kadang-kadang tidak selesai sampai balik hal sampai Palembang tetap pecah kongsi. Ya, gara-gara di perjalanan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, satu lagi kaidah mungkin ini yang ketiga sebagai penutup ikhwan dalam kehidupan kita, dalam bergaul bermasyarakat sampai urusan rumah tangga kita. Ya, dalam pergaulan kita sama ikhwan ada masalah kecil dibuang. Ada masalah besar dikecilkan. Wallah hidup nyaman, aman, tentram, tak punya musuh kita. Tapi kalau musuh masalah kecil baik dibesarkan, nanti bakal hidup susah. Tak banyak teman, banyak orang tak demen sama ente. Kita kebetulan ustaz, kita kebetulan orang lebih tua, misalnya baik. Pas makanan datang tidak diduga kita. Nulu ke orang lain. Woi, budak ni coba ustaz dulu kan. Coba orang tua. Dijadikan suatu nilai yang buruk seakan-akan buruknya, padahal suatu kesalahan yang kecil. Ya, nyuguhkan minuman kebetulan botol tak pakai cangkir misalnya baik. Kadang-kadang dijadikan masalah yang padahal itu masalah-masalah yang kecil yang sebenarnya sudahlah musamah. Ya, sehingga kita banyak yang lebih berat yang harus kita pikirkan. Fokuskan pikiran tenaga kita untuk sesuatu yang lebih besar. Yang besar kita kecilkan, yang kecil kita buang. Maka insyaallah urusan kita nyaman, aman dan tentram. Ikhwan rahimakumullah, terakhir kita berdoa mudah-mudahan insyaallah acara besok akan diberikan Allah yang terbaik, lancar, berkah. Mudah-mudahan hujan yang kita rasakan tadi sore sampai maghrib lewat mungkin itu jamaah takdim ya buat panitia, mungkin itu jamaah takdim, jatah hujan besok dimajukan hari ini, tapi terdunya masih insyaallah. Mudah-mudahan berkat aulia Allah, berkat salihin, kita kesini berharap syafaat aulia, syafaat salihin. Ya, kita dah tahu, kamu yakin bahwa rahmatullah ini habaib, ini asatis panitia. Kita dari Palembang dijamu, dinjuk tempat, dinjuk makan, sampai kadang-kadang terkenyang. Ya, balik Palembang nambah timbangan. Ini mereka orang hidup yang berusaha memberikan, menjamu kita orang yang hidup. Maka yakinkan para awliya Allah lebih hebat dari mereka untuk memberikan kepada kita. Apalagi kita yang datang dari jauh, datang dari jauh meninggalkan keluarga, tak mungkin balik mayukhib, insyaallah mayukhib, tak mungkin kita balik tangan kosong insyaallah. Kalau yang hidup sekarang mampu memberikan kepada kita yang terbaik, menyenangkan kita, memfasilitasi kita, fa insyaallah mereka para awliya Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Maka pasang niat yang sebaik-baiknya, mintalah hajat antum. Samping kita musafir, insyaallah doa kita makbul, bukan karena kita orang soleh, tapi karena Rasul yang mengatakan musafir adalah doanya makbul. Maka berdoalah, doakan juga umat Rasulullah. Doakan negeri kita yang mayoritas muslim ini agar selamat dari segala fitnah, dan mudah-mudahan kesempatan ini kita jadikan wasilah kita untuk dekat kepada Allah, menjadikan diri kita orang yang bermanfaat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.